Quantum Leadership, A New Consciousness in Business. Karangan dari Frederick Kavalitzau dan Chris Laszlo. Terdiri dari 3 part dan 8 chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas chapter pertama. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nur Rizky Amalia, Nura Bagus Jayanta, Siti Munawara, dan saya sendiri Odilia Titirwani. A New Consciousness in Business. Pada chapter ini, kami akan membahas sebuah pendekatan kepemimpinan yang memanfaatkan praktik-praktik kesadaran untuk menciptakan perubahan berkelanjutan di dalam dunia bisnis yang dinamis saat ini. Kepemimpinan kuantum mendorong kita untuk mengembangkan kesadaran diri dan keterhubungan dengan tujuan kita. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi praktik-praktik kesadaran yang mendukung kepemimpinan kuantum dan peran penting mereka dalam pertumbuhan bisnis yang autentik dan berkelanjutan. Kita akan masuk pada pembahasan pada bab ini. Apa yang mendorong kita untuk peduli tentang kesejahteraan orang lain? Mengapa investasi dalam komunikasi menjadi begitu penting? Bagaimana kita dapat menginspirasi lebih banyak pemimpin yang peduli di dalam organisasi non-profit? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin penting di tengah-tengah tuntutan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. 50 tahun yang lalu, konsep bahwa bisnis hanya bertanggung jawab menciptakan keuntungan yang telah mengalami perubahan drastis. Masyarakat kini menuntut lebih dari bisnis, mengingat kontribusi yang lebih besar dari segi sosial dan lingkungan. Sebuah revolusi dalam legitimasi bisnis telah muncul dan menghasilkan inovasi yang menggabungkan profitabilitas dengan kesejahteraan sosial. Program tanggung jawab sosial perusahaan telah memberikan dampak positif masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan pendapatan terus meningkat. Namun, dalam menghadapi tantangan ini, ada potensi yang tak terbatas. Dengan meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab sosial di semua tingkat organisasi, mungkin saja kita dapat mendorong transformasi yang signifikan menuju kesejahteraan yang lebih luas. Bahasan selanjutnya adalah pendekatan baru untuk mengembangkan perusahaan. Dalam sebuah dunia yang terus berubah, tantangan yang dihadapi bisnis dan masyarakat semakin kompleks. Namun, apakah pendekatan saat ini sudah mencukupi untuk menciptakan kesejahteraan dan perkembangan yang berkelanjutan? Sebagian besar upaya saat ini berfokus pada program etika dan pelatihan perusahaan yang bertujuan mengatasi perilaku yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mungkin tidak cukup untuk menciptakan dampak yang signifikan bagi pemangku kepentingan. Apa yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ini? Kesadaran pemimpin yang mendalam tantangan menjadi kunci penting dalam memicu perubahan yang nyata. Perubahan kesadaran tidak hanya akan memengaruhi identitas pribadi, tetapi juga menciptakan dasar yang pokok untuk mengembangkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat. Apa sebenarnya arti dari kesadaran itu? Bagaimana kita dapat mengalami dunia di sekitar kita dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna? Bagaimana pemahaman baru tentang hakikat kenyataan dapat membawa kita pada perubahan yang mengubah hidup? Kesadaran bukanlah sekadar tentang proses berpikir, tetapi juga mencakup pengalaman emosional yang muncul dari interaksi dengan dunia sekitar. Meskipun masih ada perdebatan tentang asal-usul kesadaran, pandangan baru yang terus berkembang menunjukkan adanya potensi bahwa kesadaran mungkin berasal dari medan getaran kuantum yang lebih dalam. Topik berikutnya, kita akan menjelajahi bagaimana perubahan dalam cara kita berpikir dan memimpin sistem dapat membawa dampak besar pada dunia. Kami akan mengikuti jejak ilmuwan sistem terkenal, Donella Meadows, dan mengambil inspirasi dari Ray Anderson, seorang pelopor keberlanjutan yang menciptakan perubahan luar biasa di dunia bisnis. Donella Meadows pernah menyatakan bahwa titik paling efektif untuk mengubah sistem adalah dengan mengubah pola pikir atau paradigma yang mendasarinya. Paradigma ini adalah keyakinan yang mendasari cara kita melihat dunia, yang seringkali tidak diungkapkan secara eksplisit.
Beberapa dari keyakinan ini mungkin termasuk pandangan bahwa pertumbuhan tanpa batas adalah hal yang baik, bahwa alam hanya sumber daya yang dapat dieksploitasi, atau bahkan keyakinan bahwa evolusi berakhir dengan munculnya Homo sapiens. Mido merujuk pada teori Thomas Kuhn dalam bukunya yang terkenal The Structure of Scientific Revolution untuk menjelaskan bagaimana perubahan paradigma terjadi. Ia menyatakan bahwa kita harus terus mencari anomali dan kegagalan dari paradigma lama dan kemudian memperkenalkan pandangan baru di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang. Dalam hal ini, kita juga tengah mengalami perubahan paradigma dalam berbagai bidang, termasuk bisnis dan keberlanjutan. Kita sedang mencari kelemahan dalam paradigma lama yang didasarkan pada pemisahan dan egoisme, sambil memperkenalkan pandangan baru tentang keterhubungan dan kesatuan. Ini melibatkan perubahan dalam cara kita melihat diri dan dunia di sekitar kita. Bagaimana perubahan paradigma ini dapat diwujudkan? Hal ini melibatkan perubahan dalam cara kita memimpin sistem. Peter Senge dan para pemimpin sistem lainnya telah berbicara tentang konsep kepemimpinan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang. Meskipun para pemimpin sistem ini memiliki kepribadian dan gaya yang berbeda, dampak mereka sangat mirip. Mereka berkomitmen pada kesejahteraan umum dan berusaha membantu orang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat dunia melalui mata orang lain yang berbeda, yang mendorong orang lain untuk menjadi lebih terbuka. Mereka membangun hubungan yang didasarkan pada pendengarkan dengan baik dari sisi hubungan kepercayaan dan kerja mulai bertumbuh. Sebagai penutup di topik ini, kita bisa belajar banyak dari Donella Meadows, Ray Anderson, dan teori Thomas Kuhn tentang bagaimana perubahan paradigma dalam pemikiran dan kepemimpinan sistem dapat membawa dampak besar pada dunia kita. Mari kita terus mencari cara-cara untuk mengubah pola pikir kita yang mendasari sistem kita, dan dengan demikian menciptakan masa depan yang lebih baik. Topik berikutnya, kita akan menjelajahi sebuah konsep yang mungkin agak tidak konvensional, tetapi sangat penting dalam konteks kepemimpinan modern. Kepemimpinan kuantum. Kepemimpinan kuantum bukanlah semata-mata tentang pengambilan keputusan yang cerdas atau keterampilan analitis, tapi tentang proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai alat yang paling kuat untuk memanfaatkan potensi kepemimpinan kita. Melalui ini, kita dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Kepemimpinan kuantum berbeda dari gaya kepemimpinan tradisional karena mengubah orang pada tingkat yang lebih dalam secara intuitif. Ini menggabungkan pengalaman konkret dari pengembangan keterampilan analitis. Hasilnya adalah pertumbuhan bisnis yang memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Manfaat ini termasuk keaslian kolaborasi yang lebih dalam dan kemampuan untuk menginspirasi orang serta menciptakan perubahan keberlanjutan dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Namun, apa yang menjadi pendorong utama bagi kepemimpinan semacam ini? Menurut penelitian kami, faktor-faktor tersebut adalah praktik kesadaran. Praktik kesadaran mencakup berbagai teknik dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran tentang keterhubungan dan tujuan kita. Mereka adalah yang membantu mengembangkan keterampilan adaptif dan intuitif yang sangat diperlukan untuk berhasil di dunia bisnis yang dinamis ini. Praktik-praktik ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, mereka membantu meningkatkan emosi positif dan kesejahteraan kita, serta membangun sumber daya yang membantu kita menghadapi tantangan hidup. Kedua, praktik-praktik ini memperluas kesadaran kita, memungkinkan kita merasakan mengalir di mana kreativitas dan produktivitas berjalan dengan lancar. Ketiga, praktik-praktik ini melibatkan seluruh diri kita, bukan hanya pikiran rasional dan analisis kita. Dalam dunia yang sering terjebak dalam perilaku-perilaku multitasking dan kurang keterhubungan, praktik-praktik kesadaran ini membantu kita merasakan hubungan yang lebih dalam dengan dunia. Mereka tidak hanya berupa teori atau konsep semata, tetapi membawa kita pada pengalaman langsung yang memadu kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dengan itu, mari kita terus menjelajahi dan menerapkan praktik kesadaran dan kepemimpinan kita untuk menciptakan perubahan yang positif dalam dunia bisnis yang selalu berubah. The Role of Practices of Connectedness for Business Leaders. Buku ini menggambarkan pentingnya praktik-praktik keterhubungan bagi pemimpin bisnis yang ingin berkembang dalam relasi dan kreativitas bisnis. Menyadari kebutuhan akan perubahan paradigma, penulis merujuk pada kritik Daniel Wall terhadap kurangnya narasi baru dalam teori perubahan.
Penekanan diberikan pada perlunya beralih dari pendekatan analitis kognitif ke praktik yang diwujudkan. Penulis menyajikan bukti neurofisiologis klinis yang menunjukkan bahwa praktik keterhubungan memperkuat kemampuan pemimpin dalam menghadapi situasi kompleks, meningkatkan empati, dan memperdalam keterhubungan dengan orang lain. Praktik ini membantu pemimpin mengembangkan keterampilan penting seperti kesadaran diri, memungkinkan mereka mengenali persepsi dan perasaan terhadap sendiri dengan cepat sehingga dapat mengatasi situasi yang rumit secara efektif. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa praktik keterhubungan memiliki dampak besar dan berkelanjutan pada kesadaran pemimpin bisnis, melebihi fokus tradisional pada keterampilan emosional, teknis, dan kognitif. Penulis menegaskan bahwa kesadaran merupakan sumber daya utama dalam bisnis dan harus diupayakan dengan tujuan yang benar, bukan hanya sebagai alat untuk tujuan instrumental seperti kepuasan atau uang. Untuk memberi contoh berbagai jenis kesadaran dalam dunia bisnis, 2 cerita disajikan, masing-masing menggambarkan karakter yang mencerminkan aspek-aspek yang bisa diidentifikasi pembaca, mengajak mereka untuk merenungkan dan memahami pentingnya praktik-praktik keterhubungan dalam pengembangan kepemimpinan bisnis yang berkelanjutan. Cerita pertama adalah kisah Dieter. Dieter adalah seorang eksekutif bisnis yang menjalani kehidupan yang sangat sibuk. Setiap harinya dimulai dengan jadwal padat. Seringkali diawali dengan pagi yang sulit karena malam sebelumnya ia larut dalam pertemuan bisnis yang melibatkan alkohol. Dia memiliki teman wanita bernama Anne Mary, tetapi hubungan mereka berakhir, menyisakan rasa kecewa. Meskipun merasa sakit dan mual, Dieter tetap fokus pada pekerjaannya, membaca email, membaca berita pasar, dan bahkan melihat video lelang seni sambil bekerja. Di kantor, Dieter memimpin dengan tegas, memberikan instruksi kepada stafnya, dan terlibat dalam tugas-tugas manajerial. Meskipun merasa sakit, dia juga menghadapi berbagai masalah, termasuk rencana restrukturisasi dan tekanan dari kelompok aktivis. Meskipun terlibat dalam perencanaan bisnis dan menghadiri pertemuan dengan klien, Dieter merasakan tegang dan gangguan pencernaan akibat tekanan pekerjaan. Meskipun kehidupannya terlihat glamor dari luar, Dieter mengalami kesepian dan ketegangan dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Dia tidak punya waktu untuk menikmati keindahan alam atau melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Meskipun menjadi inspirasi bagi banyak orang, Dieter merasakan kesepian dan tekanan yang mengiringi kesuksesannya. Kisah Dieter mencerminkan tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin bisnis sukses, mengungkapkan bahwa kehidupan di balik glamor seringkali penuh dengan stres dan isolasi. Meskipun memiliki prestise dan kemapanan finansial, Dieter merasa terjebak dalam lingkaran ketegangan dan tekanan untuk terus mencapai kesuksesan bisnis yang diinginkan. Cerita kedua, cerita dari Li Hua. Li Hua adalah seorang individu yang menjalani gaya hidup sederhana dan berkelanjutan di kota Suzhou. Dia menghabiskan pagi-pagi dengan menikmati alam dan merawat taman bunga. Meskipun hidupnya sederhana, Li Hua mendapatkan pekerjaan di industri manufaktur yang berkembang dan sukses. Dia awalnya bekerja sebagai penyolder papan sirkuit dan akhirnya dipromosikan menjadi kepala eksekutif manufaktur. Salah satu pencapaiannya adalah merancang mesin cetak injeksi yang ramah lingkungan. Li Hua adalah seseorang yang terhubung dengan alam dan alam semesta. Dia percaya pada energi yang tak terlihat yang terhubung dengan alam. Di luar pekerjaan, dia memilih makanan vegetarian, berusaha meminimalkan penggunaan plastik, dan menyumbang waktu untuk membersihkan sampah dan merawat alam. Di tempat kerja, Li Hua memberikan fasilitas seperti pelajaran bahasa Inggris dan aktivitas seperti tenis meja dan yoga untuk karyawan. Dia adalah pemain tenis yang handal dan selalu memberikan dukungan kepada rekan kerjanya. Perilaku Li Hua mencerminkan keinginannya untuk menjaga lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Li Hua bertemu dengan pasangan hidupnya Ziming yang memiliki nilai-nilai lingkungan yang sama dengannya. Mereka menjalani hubungan sederhana dan berencana untuk memiliki rumah dengan taman.
meyakini bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dapat dicapai tanpa tekanan properti di kota. Keseluruhan kisah Liwa adalah contoh gaya hidup yang berkelanjutan, penuh kepedulian dan kesadaran sosial. Kisah Liwa seperti yang telah kita lihat adalah contoh gaya hidup yang sederhana dan berkelanjutan yang dapat dikejar oleh banyak orang di seluruh dunia. Jika setiap individu di dunia meniru Liwa, kita memiliki peluang untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Namun, kita juga harus mengakui bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sederhana. Lebih dari 1 miliar orang, 1 dari 7 penduduk dunia, masih berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air bersih, dan keamanan fisik. Mengharapkan mereka untuk mencapai kesejahteraan batin mungkin bukanlah suatu hal yang realistis dalam situasi seperti ini. Namun, tidak peduli dalam keadaan apapun, kita semua memiliki kebebasan untuk memilih ritual kehidupan sehari-hari yang menciptakan keteraturan dalam hidup kita. Kita dapat meresapi momen-momen hening di mana kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita dapat berbelas kasih kepada orang lain, melakukan tindakan kebaikan tanpa diminta, dan merawat sudut kecil alam kita. Keputusan untuk melakukan hal-hal ini tidak selalu memerlukan pengorbanan besar, dan manfaatnya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan kita sangat besar. Ini adalah prinsip-prinsip yang telah diakui oleh para psikolog dan ahli neurofisiologi, meskipun mungkin masih kurang dikenal dalam dunia bisnis. Kisah Dieter dan Liwa adalah contoh 2 gaya hidup yang sangat berbeda, tetapi keduanya memiliki kebahagiaan dan keberlanjutannya masing-masing. Kesuksesan profesional tidak selalu harus bertentangan dengan kepedulian terhadap lingkungan atau kesejahteraan orang lain. Sebagai manusia, kita tidak harus memilih antara menjadi seperti Dieter atau menjadi seperti Liwa. Sebenarnya, kita dapat mencari cara untuk bekerja keras dan menciptakan kekayaan sambil tetap menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang lain. Seperti yang disimpulkan oleh manajer keuangan Joseph H. Bragdon, melakukan hal baik dengan hati dan pikiran adalah kunci keberhasilan sejati. Semoga kisah Dieter, Liwa, dan cerita berikutnya mengilhami kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.